Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Mimbar Tub dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis tanggal 13 ya, tanggal 13 Oktober 2022 ya. Breaking news nih, kabar mengejutkan ya. Datang dari Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover, yang melakukan ya gugatan terhadap Jokowi terkait ijazah SD, SMP dan SMA yang diduga ya dituduh palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Sore ini beliau ditangkap oleh Badan Siber Bareskrim Polri di Hotel Sofyan in Tebet saat beliau sedang menginap. Kabar ini langsung diklarifikasi ya dan juga dibenarkan langsung oleh kuasa hukum Bambang Trimulyono, yakni Ahmad Khozinuddin SH, lewat tulisan dan juga voice note di grup WhatsApp langsung ya oleh beliau ya. Bahkan beliau sendiri yang mengirimkan pesan ini di grup WhatsApp yang kebetulan saya satu grup dengan beliau. Kita bertanya-tanya ya, ada apa ini ya? Karena ini berbarengan juga dengan selesainya pemeriksaan Gus Nur di Bareskrim Polri ya. Jadi Bang Ahmad Khozinuddin ini juga baru selesai ya pemeriksaan Gus Nur di Bareskrim Polri terkait pemanggilan Gus Nur oleh Bareskrim Polri terkait konten di channel YouTube-nya yang menampilkan mubahalah Bambang Trimulyono. Ini ada apa ini ya? Kita jadi bertanya-tanya ya. Apakah ini terkait dengan gugatan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau apa? Sedangkan perkara ini sudah masuk ke gugatan ini sudah masuk dan diterima registernya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya ya sudah siap disidangkan. Bahkan sidang perdananya nanti tanggal 18 Oktober 2022 hari Selasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pukul 9.40 waktu Indonesia Barat ya, 9.40 pagi. Dan sidang ini sidang terbuka ya, artinya masyarakat yang mau hadir pun dipersilahkan boleh ya. Dan nanti juga Mimbar Tub kalau diperbolehkan ya di pengadilan memberitakan atau memvideokan akan melakukan video live atau siaran tundanya. Dan apapun itu, yang jelas kenapa kemudian tiba-tiba Bambang Tri ini ditangkap lagi secara tiba-tiba ya? Apakah tadi rezim ingin main kasar ya dengan kemudian menangkap Bambang Tri terlebih dahulu ya sebelum kemudian tadi ya putusan hakim diketok palu ya, padahal tadi hakim perkara ini baru akan disidangkan tanggal 18 Oktober. Jadi masih kurang lebih H-5 ya. Tapi tiba-tiba Bambang Tri secara tiba-tiba ditangkap ya. Ini seperti ada upaya untuk membungkam Bambang Tri agar tidak melanjutkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jelas ya, tidak bisa diterima kalau seperti ini. Dan kuasa hukum dari Bambang Trimulyono, Bang Ahmad Khozinuddin SH, sudah menyatakan ya bahwa perkara ya yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetap disidangkan ya, bahkan walaupun nanti Bambang Tri ditahan misalkan ya, karena Bang Madam ini sore ini jadi langsung berkoordinasi dengan semua dari tim kuasa hukum Bambang Trimulyono ya, bahwa Bambang Tri akan diperiksa sore ini juga, dan silahkan dari kuasa hukum untuk mendampinginya. Jelas ya, ini cara-cara seperti ini kita jadi bertanya-tanya ya, kenapa tadi ya tiba-tiba ketika Bambang Tri melakukan gugatan secara resmi ke pengadilan ya untuk membuktikan tuduhannya ya, jadi agar mendapatkan legal ya tuduhannya itu diputuskan secara hukum agar tidak menjadi fitnah dan hoax di obrolan-obrolan di masyarakat ya, jadi agar tidak terjadi fitnah dan lain sebagainya tadi ya. Jadi ada dua kepentingan di sini ya, bagi pihak Bambang Tri sendiri juga
mau membuktikan kebenarannya. Dari pihak ya Jokowi juga tadi ya, jika memang salah ya tuduhan Bambang Tri ini merupakan fitnah ataupun tidak terbukti ya hadapi saja di pengadilan ya. Memang benar ya, siapa yang menuduh dia harus mendalilkan fakta-fakta dan bukti-bukti, dan jelas Bambang Tri sudah punya bukti-bukti semua itu, bahkan yang ditulisnya di buku Jokowi Undercover yang siap akan dibawa di pengadilan ya. Artinya Bambang Tri sudah siap ya akan memaparkan bukti-bukti ya dari tuduhannya itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Tinggal kemudian pihak yang tergugat ya itu menyangkal ya dan menyanggah ya. Menyanggah dengan apa? Dengan mengeluarkan bukti-bukti ya dari untuk menyanggah dari Bambang Tri ini ya. Tapi kok ini sebelum pengadilan dimulai kok Bambang Trinya ditangkap ya. Ini kan aneh ya. Apakah tadi ini upaya untuk menjegal ya agar perkara yang sudah masuk di pengadilan ini tidak dilanjutkan ya, Bambang Tri mencabutnya atau apa ya. Ya, ini mungkin bisa jadi ya. Walaupun ya dulu di tahun 2016 ya, 2014, 15, 16 ini kan buku Jokowi Undercover sudah booming ya. Hingga kemudian Bambang Tri kemudian ditangkap dan kemudian dijebloskan ke penjara ya, tanpa terlebih dahulu Bambang Tri ini membuktikan dari tulisan-tulisannya ya. Namun kemudian setelah keluar dari penjara, wah, ternyata Bambang Tri ini tidak kapok ya, dan tidak kemudian silent atau tutup selimut ya, tapi tetap berkoar-koar ya, tetap kemudian meyakini ya apa yang dia punya bukti itu ya. Bahkan dari keterangannya ternyata istrinya ketika dia di penjara dihamili oleh orang lain ya. Ketika dirinya di penjara ternyata istrinya dihamili, bahkan setelah dirinya keluar dari penjara istrinya tidak mau bertemu dengannya ya, bahkan terlihat seperti terkena gangguan mental dan lain sebagainya. Dari podcastnya dengan Gus Nur itu kan penjelasannya seperti itu ya. Jadi apapun itu, ini jelas Bambang Tri ini berkepentingan sekali ya untuk membuktikan ini ya. Dan tadi untuk juga membersihkan namanya ya, yang dulu di penjara tanpa membuktikan yang dia tulis ya. Dan kali ini Bambang Tri dengan elegan ya menggayat kuasa hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membuktikan tuduhannya ya. Dan kenapa ya dari pihak rezim sepertinya ketakutan ya dengan kemudian langsung menangkap Bambang Tri dan kemudian tadi ya tidak menunggu hasil keputusan pengadilan, putusan hakim itu bagaimana ya. Jika kemudian pihak rezim ya, pihak Jokowi itu tidak benar ya bahwa ijazahnya, ya tinggal ikuti saja pengadilan ya, tinggal buktikan ya dengan data-data yang ada, adu argumen data di pengadilan agar kemudian nanti hakim yang memutuskan. Jika kemudian misalkan hakim memutuskan Bambang Tri benar dan benar misalkan ya, ini kan hanya mengandai-andai ya, kemudian ternyata palsu, ya sudah berarti mau nggak mau berarti gugatan Bambang Tri itu benar, harus dikabulkan ya. Tapi kemudian jika putusan hakim di pengadilan bahwa tuduhan Bambang Tri itu tidak terbukti dan ya, ijazah Pak Jokowi itu asli semua, ya sudah. Nah, setelah itu sidang selesai, bisa kemudian Bambang Tri dilaporkan atau kemudian ditangkap, itu bisa. Tapi tadi untuk menunggu dulu ya hasil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, tidak kemudian main langsung tangkap. Ya ini kan sudah masuk ya perkaranya, gugatan hukumnya. Kok kenapa tiba-tiba ditangkap si Bambang Tri ini ya tanpa kemudian menunggu keputusan dari hakim ya di pengadilan ya. Ini gaya-gaya arogansi seperti ini yang kemudian kita jadi bertanya-tanya ya, terutama masyarakat, netizen semua ya, Anda semua itu juga bertanya kenapa ya main ciduk ya, main ciduk, main panggil dan sebagainya. Sedangkan ini tadi orang sudah mau ke pengadilan, artinya kan dia kooperatif ya dengan hukum yang ada ya, ingin kemudian membuktikan sesuatu dengan hukum yang berlaku ya, tidak kemudian berkuar-kuar di media sosial saja ya, tapi kemudian dengan ke pengadilan artinya ingin memutuskan ini di depan pengadilan, di depan hakim ya, tidak kemudian hanya berkuar-kuar di media sosial ya. Itulah ya yang kemudian kita juga heran kenapa Bambang Tri ini langsung ditangkap begitu saja ya. Jadi cara-cara seperti ini, arogansi seperti ini, kita juga bertanya-tanya. Kemarin kita juga kejutkan ya, kemarin ya ada miskomunikasi atau apa ya antara Kapolda Metro Jaya dengan Pas Pampres ya, yang kemudian KTA-nya disita ya oleh Kapolda. Ini apa nih, Kapolda ya sebagai polisi nyita
kartu tanda anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi anggota Pas Pampres ya, yang disuruh kemudian mengambil KTN-nya di komandan Pas Pampres. Ya, ada apa ini? Ya, jadi arogansi seperti ini ya kita jadi bertanya-tanya. Apapun itu kita berdoa semoga Bambang Tri kuat ya menjalani ini semua ya, karena yang jelas melawan kekuasaan ya, menggugat penguasa itu pasti ada konsekuensinya. Ya jelas Bambang Tri sudah merasakan konsekuensi sebelumnya ketika menulis buku Jokowi Undercover. Dirinya di penjara ya tanpa kemudian membuktikan ya isi dari bukunya, dan kemudian ya, keluarganya juga dihancurkan ya. Kita juga ya bertanya-tanya ya. Ini H-5 loh, sidang belum dimulai, Bambang Tri sudah ditangkap ya. Jadi kita jadi bertanya-tanya ada apa ini. Dan semua itu jelas bahwa akhirnya ya tadi ya, kenapa perkara ini harus segera diputuskan oleh hakim ya? Ya tadi agar polemik ini tidak berkelanjutan ya, tidak kemudian menjadi bulan-bulanan ya, obrolan, menjadi desas-desus, menjadi gosip-gosip di masyarakat, di media sosial yang terus diulang-ulang sejak dulu ya, sejak tahun 2015-2014 itu kan sebenarnya isu ini sudah muncul terus-menerus ya. Jadi menjelang Pilpres itu isu ini mesti sering muncul. Sebenarnya dengan kemudian digugat di pengadilan, kemudian pengadilan mau menyidangkan dan kemudian nanti diputuskan, itu sebenarnya akan menyelesaikan polemik di masyarakat ya. Jika kemudian tadi entah nanti hakim memutuskan siapa yang benar siapa yang salah ya, baik pihak Bambang Tri yang salah atau Bambang Tri yang benar atau pihak tadi ya, itu ini jelas ya akan kemudian menyudahi ya konflik atau kemudian pembicaraan isu-isu di tengah masyarakat ya. Jelas ya, Pak Bambang Tri itu menggugat bukan main-main ya, tapi orang nomor satu di negeri ini ya, yang kekuasaannya penuh. Dia sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan ya, karena negeri kita menganut sistem presidensil ya, di mana presiden itu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Nah, jelas kekuasaannya penuh ya, makanya wajar ya jika kemudian arogansi dan tiba-tiba begitu cepat ya. Dan kita mendoakan ya semoga Pak Bambang Tri ini sehat-sehat selalu dan kemudian tadi ya bersabar ya dalam menghadapi ini. Nah, pasti tekanan dan apapun itu akan dialami oleh beliau ya, apalagi di ruangan ya Barreskrim Polri itu kan wah benar-benar tertutup ya, ruangan Barreskrim Polri ya, ruangannya ruangan kaca tertutup, kemudian kalaupun nanti diperiksa ya yang mendampingi hanya kuasa hukumnya ya, HP tidak boleh masuk dan lain sebagainya ya, ruangannya sih ber-AC dan lain sebagainya, tapi ya tadilah ya tekanan-tekanan itu ada, entah itu tekanan mental, tekanan apa pasti ada ya. Dan tadi ya, apakah tadi nih Bambang Tri akan ditahan hari ini atau kemudian dimintai keterangan saja? Kita tunggu episode selanjutnya dan kita juga menunggu ya, apakah kemudian hakim ya, bisa saja nanti hakim dengan dalih ya bahwa tuntutan, salah satu tuntutannya adalah memberhentikan presiden ya, dari tuntutan itu kemudian berdalih bahwa ini bukan wewenangnya tapi wewenang MK. Padahal kan tinggal kemudian kan bisa ya, hakim itu kan ketika memutuskan bisa mengabulkan ya sebagian gugatan dan menolak gugatan yang lain ya. Artinya tadi yang dikabulkan itu yang tentang ijazahnya saja yang disidangkan ya, tapi tentang gugatan yang suruh mundur dan sebagainya bisa diserahkan ke MK atau MPR ya, karena itu memang bukan wewenang dari pengadilan ya. Nah, jadi apapun itu memang analisis-analisis dari netizen ya tentang ijazah ini jadi semakin liar ya, walaupun tadi ada yang pro dan kontra ya, ada pihak yang sudahlah tidak usah menyadari bahwa memang ini ijazah asli dan lain sebagainya, tapi banyak kejanggalan-kejanggalan yang terus muncul yang kemudian tadi membuat netizen ya tadi ya, kalau di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram ya, snack video ya, YouTube itu masih mempercayai bahwa dugaan-dugaan kepalsuan itu ada ya, karena ya tadi ya banyak kejanggalan-kejanggalan ya, walaupun kemarin dari pihak UGM ya, walaupun ini bukan masuk ke ranah gugatan Bambang Tri Mulyono ya, karena Bambang Tri Mulyono itu hanya menggugat untuk ijazah SD, SMP dan SMA dari Pak Jokowi ini, bukan ijazah S1-nya. Tapi kemarin karena di media sosial ramai tentang ijazah S1 Pak Jokowi, kemudian pihak UGM konferensi pers ya, klarifikasi yang dipimpin langsung oleh Rektor UGM Profesor
Ova Emilia, dan juga ada Dekan Fakultas Kehutanan, kemudian adalah Wakil Rektor 3, kemudian juga ada beberapa dari pihak UGM ya yang kemudian memastikan katanya itu asli ya. Tapi kemudian netizen juga cerdas dong, jeli lagi. Kemudian di ijazah Pak Jokowi S1-nya itu kan dekannya itu kan tertulis Profesor Sunardi Prawirohatmojo ya. Tapi di berita website UGM yang lain ya, di berita Lelayu tentang kematian ya, kabar kematian Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro ya, disitu disebutkan bahwa Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro itu merupakan dekan Fakultas Kehutanan UGM 3 kali berturut-turut dari tahun 1977 sampai 1988. Artinya ketika Pak Jokowi lulus, dekan Fakultas Kehutanan itu masih Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro. Tapi kenapa di ijazahnya Pak Jokowi yang tertulis malah Profesor Sunardi Prawirohatmojo? Itu yang jadi pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama ya. Kemudian juga tadi ya, yang ijazahnya itu agak ada kejanggalan-kejanggalan yang lain ya. Ya, itu pun apapun itu memang pihak UGM sudah memberikan klarifikasi, walaupun di depan hukum itu nilainya 0 ya. Karena apa? Karena tidak bernilai ya, karena itu klarifikasi atau pembuktian di luar sidang pengadilan ya. Sedangkan ini perkara sudah masuk ke pengadilan, walaupun untuk ijazah S1 UGM Pak Jokowi itu tidak digugat, tapi sebenarnya kalau UGM ya berkepentingan untuk membuktikan itu bisa melakukan gugatan intervensi, artinya ikut dalam gugatan ini sebagai pihak yang terkait ya, intervensi itu bisa sebenarnya. Tapi kan kemudian UGM tidak melakukan itu, hanya melakukan konferensi pers ya. Tapi apapun itu, dengan ditangkapnya Bambang Trimulyono menjelang H-5 sidang perdana gugatan ya yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita jadi bertanya-tanya ya, apakah tadi ya ini upaya untuk menekan ya Bambang Trimulyono agar bungkam, diam ya, langsung dengan kekuatan ya, langsung dimasukkan ke tahan di penjara, atau tadi ya apapun itu yang jelas kita berdoa ya semoga Bambang Trimulyono ini diberikan kesabaran dan juga kesehatan ya, jangan sampai tadi ya ini sudah kepalang tanggung ya, sudah kepalang tanggung masuk ke pengadilan dan sudah digugat ya, tinggal disiapkan bukti-bukti saja ya. Jadi harusnya tidak usah panik lah ya jika kemudian tiba-tiba Bambang ditangkap ya tanpa sebelum pengadilannya dimulai ya. Harusnya tunggu pengadilan saja ya, tunggu selesai hakim memutuskan siapa yang benar siapa yang salah ya. Jika tadi Bambang salah ya, sebagai penguasa ya Jokowi tinggal memerintahkan kuasa hukumnya untuk melakukan gugatan balik dan siap langsung ditangkap. Bahkan tidak pakai penguasa pun Jokowi bisa memerintahkan Polri ya untuk menangkap Bambang Trimulyono juga bisa ya. Karena jelas ya ini sebagai penguasa ya nomor 1 ya, bisa apapun itu. Dan itu saja ya, mungkin ini breaking news yang menggemparkan dan mengagetkan karena sudah masuk waktu maghrib ya untuk wilayah Indonesia Barat. Tapi ini yang nonton menambah banyak. Tapi apapun itu kita sudah masuk waktu maghrib. Mari yang berada di Jabodetabek dan sekitarnya sudah masuk waktu maghrib, ayo kita sholat maghrib. Nanti ya tangkap bikin gaduh ya, apapun itu ya, yang bikin gaduh bikin apa ya, sebenarnya kan Bambang Tri ini kan tadi ya bukan bikin gaduh, tapi dia mau membuktikan tuduhannya di pengadilan negeri ya, sesuai hukum ya, harusnya dihargai dong ya. Jika kemudian tadi pihak tergugat itu merasa benar ya, merasa tuduhannya yang dilakukan Bambang itu keliru, ya sudah tinggal dibuktikan di pengadilan ya. Jika kemudian main tangkap, main jegal, main bungkam, itu harusnya dilakukan. Demikian, karena sudah waktu maghrib, ayo kita sholat maghrib. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.